Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Boleh sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Wow. Bilang sama kiri kanannya, Tuhan itu baik banget. Luar biasa Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Welcome home. Amin. Saudara-saudara yang belum berlibur atau saudara-saudara yang akan jaga kandang pada lebaran kali ini. Saudara-saudara, besok kita merayakan hari lebaran ya. Pengumuman pemerintah besok ya, jadi siap-siap ketupat jangan lupa. Ya boleh dikirim juga ke rumah saya, karena di rumah tidak ada yang bisa bikin ketupat. Jadi saya menerima kalau saudara yang jago bikin ketupat ya. Amin. Saudara baik-baik saja? Amin. Tuhan baik buat saudara? Amin. Luar biasa saudara-saudara. Saudara-saudara, hari ini temanya tentang kunci berkat. Ya, kunci berkat. Siapa yang gak mau diberkati Tuhan? Semua mau diberkati Tuhan, amin. Tapi ada kuncinya saudara-saudara. Ada kata di sebelah kanannya yang tulisannya perpuluhan. Ya. Berkatnya mau ngelihat kanannya kayak gak kelihatan gitu ya. Ngelihatnya yang kunci berkatnya doang. Nah saudara-saudara, apalagi di tengah-tengah tantangan kehidupan sehari-hari, saya kalau ketemu orang banyak pengusaha, pedagang, semuanya banyak yang sedang bilang bahwa usahanya lagi nggak baik-baik saja. Ya. Dagangannya lagi nggak baik-baik saja. Berapa kali lihat berita kalau even pas belajar bagaimana menerima. Tapi berkat di dalam kerajaan Allah adalah bagaimana belajar untuk menabur, untuk memberi, untuk bertanggung jawab, untuk taat, untuk beriman, untuk bersandar pada Tuhan, untuk bersyukur pada Tuhan, untuk mengerti bahwa semua yang kita punya hari ini sebenarnya adalah pemberian dari Tuhan. Apa yang kita pakai, apa yang kita tabung, apa yang kita simpan, semuanya adalah berkat karunia dari Tuhan. Saudara-saudara, hal yang pertama yang ingin saya berbagi untuk saudara-saudara sekalian ya, adalah, coba ya, oke. Perpuluhan adalah satu tindakan iman dan ketaatan. Di dalam Alkitab, memberi bukan hanya sekedar kewajiban. Tapi memberi kepada Tuhan itu adalah satu bentuk iman kita pada Tuhan. Satu bentuk ketaatan kita sama Tuhan. Satu bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Memberi itu adalah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Boleh saya lihat tangan-tangan orang yang mengasihi Tuhan? Puji Tuhan, berarti saudara adalah orang-orang yang akan memberi buat Tuhan. Amin. Bilang kasih ini ya, lihat kiri kanannya, terus kasih jempol. Hebat kamu. Hebat saudara-saudara, orang yang mengasihi Tuhan pasti memberi untuk Tuhan. Amin. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-30, ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu berikan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.
Nah saudara-saudara, kalau kita baca ayat ini, ada satu teguran dari Tuhan kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang Taurat yang dianggap oleh Tuhan munafik. Mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan perpuluhan. Mereka membayar perpuluhan di ayat ini ya. Mereka memberikan persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan. Maksudnya apa saudara-saudara? Bahkan untuk penghasilan yang kecil, adas, jintan, ini hal yang remeh-temeh saudara-saudara. Tapi untuk hal yang bahkan untuk yang remeh-temeh, mereka setia untuk bayar perpuluhan. Maksudnya remeh-temeh apa? Hal yang besar adalah ketika mereka mempersembahkan perpuluhan dari hasil ternak mereka, dari hasil gandum mereka, dari hasil anggur mereka. Ya. Tapi orang Farisi, ahli Taurat, saking taatnya memberikan perpuluhan saudara-saudara, bahkan dari hal yang paling kecil pun mereka taat untuk memberikan perpuluhan. Tapi ketaatan mereka tidak disertai dengan hidup yang adil, hidup yang penuh belas kasihan, dan hidup yang setia. Ya. Mereka hanya mempertahankan budaya untuk bayar perpuluhan. Yang saya mau katakan pada saudara-saudara, ada yang bilang, kenapa mesti bayar perpuluhan? Perjanjian baru tidak mengajarkan perpuluhan. Tapi di sini diajarkan bahwa mereka tetap taat membayar perpuluhan. Tapi ketaatan atau tradisi untuk membayar perpuluhan itu harus disertai saudara-saudara dengan rasa keadilan. Hidup yang setia kepada Tuhan. Pemberian kita kepada Tuhan bukan saja karena peraturan yang dibuat saudara-saudara. Tapi saya ingin saudara-saudara memberi karena saudara orang yang mengasihi Tuhan. Saudara memberi karena saudara sayang sama Tuhan. Saudara memberi karena saudara mau setia sama Tuhan. Mau taat sama Tuhan. Mau dengar-dengaran sama Tuhan. Orang yang bersyukur karena tahu semua yang kita punya juga dari Tuhan. Gak ada yang kita terima yang gak dari Tuhan. Jadi saya berharap bahwa saudara, ketika saudara memberi perpuluhan bukan karena takut dikutuk. Nanti kalau gak beri katanya, kata pendeta dikutuk. Tuhan sayang sama saudara. Tapi ketika kita memberi, saudara juga memberi karena saudara sayang sama Tuhan. Katakan amin. Kita mau setia sama Tuhan. Saudara, Om Jo adalah salah seorang yang paling setia di dalam membayar perpuluhan. Ya. Di peraturan gereja GSJA, gereja kita juga harus bayar semua yang kita terima itu kepada BPP atau BPD ya? BPD ya. Jadi kita setor juga saudara-saudara. Hamba-hamba Tuhan yang terdaftar di gereja ini itu juga membayar perpuluhannya kepada BPD. Gereja kita, puji Tuhan, hari ini kenapa kita terus di dalam penyertaan, terus di dalam pemeliharaan Tuhan. Salah satu yang diajarkan untuk disiplin adalah membayar perpuluhan. Dan gereja kita adalah salah satu gereja yang paling taat di dalam membayar perpuluhan. Gak heran hari ini kita terus diberkati, jemaat Tuhan diberkati. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Om Jo selalu mengajar kepada kita anak-anaknya, ya. Selalu ditanya, saya sering ditanya dulu ya. Stephen udah bayar perpuluhan belum? Udah setor belum perpuluhannya ke BPD gitu ya. Karena saya juga terdaftar saudara-saudara. Selalu diingatkan dan puji Tuhan hari ini sampai hari ini saya tidak pernah berkekurangan saudara-saudara.
Banyak orang takut memberikan perpuluhan karena takut kekurangan. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang nggak stabil, harga kebutuhan naik. Kadang-kadang penghasilan nggak cukup. Tapi justru di saat seperti inilah Tuhan melihat kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan melihat bagaimana hati kita kepada Tuhan. Apa yang mau kita korbankan untuk Tuhan? Apa yang kita mau berikan untuk Tuhan, saudara-saudara? Berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saya rasa saudara pernah dengar kesaksian dari Yanwar ya. Yanwar pernah kesaksian ya di sini ya tentang perpuluhan ya. Luar biasa. Setia, takut karena tahu apa yang kita beri untuk Tuhan, Tuhan gak pernah berhutang kepada kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan anak-anaknya yang setia kepada Dia. Yang kedua, saudara-saudara, perpuluhan itu bermanfaat buat gereja dan buat masyarakat ya saudara-saudara. Perpuluhan itu bermanfaat buat gereja dan masyarakat. Kita baca ya ayatnya, saudara-saudara. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, rumah Tuhan. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudara, banyak jemaat yang berpikir, kenapa mesti bayar perpuluhan? Kenapa mesti menabur, memberi perpuluhan? Ya. Uang itu buat siapa sih? Uang itu buat siapa? Untuk memperkaya pendeta-pendeta? Yang pertama, saudara-saudara, pasti persepuluhan itu dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Perpuluhan dipakai untuk menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan. Apa yang saudara tabur lewat perpuluhan tanpa saudara sadari, itu membantu saudara lewat gereja memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Saudara nggak ngelihat langsung, tapi pekerjaan Allah terus tersebar. Salah satu dana yang dipakai oleh gereja Tuhan untuk membantu jemaat yang berkekurangan. Bagaimana gereja di foto ini saya tampilkan bagaimana gereja membantu masyarakat benih kasih di kolong tol. Ini peresmian bikin jalan ya, Tadinya jalan kumuh, becek, sulit dilewati, di semen. Dari mana? Dari saudara-saudara. Kalau saudara mau melihat hasil dari uang saudara kemana, ikut pelayanan Pak Daniel, ya, pelayanan benih kasih, saudara akan melihat bahwa uang saudara dipakai secara maksimal untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Pak Daniel nanti akan misi juga ya, perjalanan. Orang lain saudara liburan, Pak Daniel pribadi, Pak Gem akan perjalanan misi ke Kalimantan. Jadi saudara-saudara, tepuk tangan jangan tanggung-tanggung lah. Tepuk tangannya buat Tuhan ya. Ada waktu waktu COVID kita bikin bandengan BHC ya benar ya, BICC Health Center. Pakai duit nggak? Pakai, saudara-saudara, pakai duit. Semua yang kita lakukan perlu cuciannya dari mana? Dari kantong saudara. Untuk siapa? Untuk pekerjaan Tuhan.
Amin, saudara-saudara. Bagaimana kita mendukung pelayanan gereja tempat ini? Saudara, enak-enak. AC dingin, muka saya kinclong disorot lampu, musik keren. Memang bayar listrik pakai tumpang tangan. PLN, tuh meteran PLN kita tumpang tangan, stop dia. Enggak jalan, listriknya nyala terus. Ya enggak, saudara. Saya sampaikan kemarin waktu di Manado. Gereja ini panjang loh ngurusin jemaat Tuhan. Gereja ini panjang ngurusin jemaat Tuhan. Saya boleh bilang lahir dari jembatan hitam. Ya. Jadi saya dari lahir sudah dirawat oleh gereja. Dibina, dimentor, dimuridkan oleh gereja. Dinikahkan di tempat ini juga. Dan kalau Tuhan izinkan, nanti dipanggil pulang Tuhan juga dilayani oleh gereja Tuhan tempat ini. Itu panjang loh, saya nggak tahu nanti saya dipanggil Tuhan umur berapa. Om Jo 81 tahun. Uangnya dari mana? Dari saudara-saudara yang mau taat, setia, menabur buat pekerjaan Tuhan. Uangnya nggak kemana-mana, saudara-saudara. Uangnya dari kita untuk memperluas kerajaan sorga. Amin. Gereja ngurusin kita panjang loh. Udah diurusin, marah lagi ya, galak lagi ya. Dan bawalah kemana? Ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi berilah kemana? Ke rumah Tuhan. Biar rumah Tuhan ini yang membantu saudara mengatur apa yang harus dilakukan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saudara ada yang bilang, saya bayar perpuluhannya ke orang tua aja deh. Bukan, saudara. Memberikan kepada orang tua itu bukan bagian dari bayar perpuluhan. Itu bantuan saudara. Itu tanda kasih saudara kepada orang tua saudara. Kalau ada orang tua yang ngasih ke anaknya, itu tanda kasih orang tua kepada anaknya. Tapi itu bukan bagian dari perpuluhan. Mami saya, Tante Beth, kalau dia lagi dapat duit, kita anak-anaknya saya sih yang paling suka iseng. Mi, baru dapat duit Mi, bagi dong Mi. Ini ada 4 anak nih, doyan duit juga Mi, bagi dong gitu ya. Tapi itu bukan bagian dari perpuluhan Tante Beth kepada Tuhan. Itu tanda dia sayang sama anak-anaknya. Amin. Saudara, anak-anak yang masih memberikan pada orang tua itu bukan bagian dari perpuluhan saudara. Itu adalah tanda kasih saudara untuk membantu orang tua saudara. Dan Tuhan juga akan memberkati pemberian saudara seperti itu. Amin ya saudara-saudara. Yang ketiga. Perpuluhan membuka berkat Tuhan. Katakan amin. Ini yang saudara tunggu-tunggu nih kayaknya nih. Perpuluhan membuka berkat Tuhan ya. Bilang sama kiri kanannya, amin. Saudara, ketika kita memberikan dengan iman, kita juga akan mengalami bagaimana Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita dengan luar biasa. Bagaimana Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. 2 Korintus 9 ayat 6-7 berkata demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai. Tuh ya saudara yang ngomong sendiri ya. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Harus rela saudara-saudara, harus rela. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Saya dipaksa nih,
sama HCF saya suruh bayar perpuluhan. Saya dipaksa nih. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Katakan amin. Minggu depan ada perpuluhan. Berilah dengan, kasih senyum dulu kiri kanannya. Tunjukkan kalau saudara sukacita. Tapi minggu depan takutnya Pak Agem nih ada liburan. Jadi bagaimana kalau kita angkat perpuluhan 2 kali, minggu pertama dan minggu kedua. Jangan keburu habis lagi, nanti liburan uang kepake semua. Ya sebelum liburan ditransfer dulu ke rekening gereja, nanti ditampilkan saudara-saudara ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tapi yang penting adalah berikan dengan hati yang rela. Jangan sedih. Jangan sedih, aduh. Kalau gajinya 10 juta, aduh 1 juta. 1 juta itu bisa beli makanan banyak. Beli ketupat tuh bisa 1 juta, bisa 50 piring gitu ya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, jangan kalau banyak ya orang suka tempat-tempat sumbangan ya, suka ditulisnya gini, beri aja gak apa-apa seikhlasnya. Ya, seringnya dengar kata gitu ya, beri aja seikhlasnya. Saya mau bilang sama saudara-saudara, kalau kita udah baca ayat ini, jangan saudara memberi sama Tuhan seikhlasnya, nanti Tuhan berkati saudara seikhlasnya juga. Ya, kita beri sekedarnya sama Tuhan. Tuhan berkati kita sekedarnya. Saudara mau diberkati Tuhan sekedarnya? Kan nggak mau, saudara-saudara. Saudara mau diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Saudara mau diberkati Tuhan dengan luar biasa. Di dunia modern, ya hari-hari gini, produk-produk investasi itu banyak, saudara-saudara ya. Banyak orang yang berinvestasi di saham, ada yang investasi di saham rasanya lagi boncos semua ya. Saham lagi turun. Ada yang bilang ini waktunya beli gitu ya. Tapi juga nggak ada yang tahu habis beli turun lagi gimana. Ya nggak ada yang tahu ya saudara-saudara ya. Tapi kalau saudara investasi di perusahaan yang baik, mestinya satu hari akan kembali begitu saudara-saudara. Ada juga yang mau lebih aman investasinya di emas. Ya, kalau beli emas kemarin di harga 1 juta 1 gram, sekarang udah 1, berapa Pak David? Wah ini investor emas, 1,7. Dengan harapan katanya emas bisa 2 juta gitu. Investasi. Berharap investasinya akan naik. Ada yang investasi di properti. Wah ibu properti kita lagi jalan-jalan. Tapi bagaimana? Investasi-investasi itu kadang-kadang gak jelas. Yang saham hari ini lagi boncos. Tapi satu investasi yang tidak pernah gagal adalah investasi untuk pekerjaan Tuhan. Investasi saudara yang tidak pernah gagal adalah investasi untuk Tuhan. Investasi rohani menghasilkan banyak berkat buat hidup saudara. Investasi rohani bukan saja memberikan berkat material, tapi berkat kedamaian, perlindungan, penjagaan, sukacita, kesehatan, kekuatan, pemulihan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah saudara dahsyatnya jadi anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu luar biasa. Berkat penyertaan Tuhan itu luar biasa.
Kita mau diberkati Tuhan, kita mau dipelihara oleh Tuhan, kita mau dijaga oleh Tuhan. Jangan berikan seadanya kepada Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan juga akan melihat hati saudara-saudara yang menabur, yang memberikan dengan sukacita, memberikan terbaik buat pekerjaannya. Yang terakhir saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa sih 10%? 10% kebanyakan gak sih saudara-saudara ya? Saya teringat dengan cerita ini gereja mula-mula saudara-saudara. Kisah para Rasul 4:34 sampai 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya dan membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan pada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara-saudara, jemaat mula-mula ini sadar banget bahwa semua yang mereka punya itu dari Tuhan. Ketika mereka mau melakukan sesuatu, mereka nggak hitung-hitungan 1/10 ya, jangan-jangan nih 1/5, kebanyakan nih saudara-saudara. Mereka memberikan segalanya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kita jangan belajar untuk hitung-hitungan sama Tuhan. Dan jemaat mula-mula juga sesuai dengan tadi ya ayat yang kita baca. Mereka bawa persembahannya kemana? Ke kaki rasul-rasul. Jadi hari ini setelah saudara dengar firman Tuhan, balik lagi yang tadi saya katakan buat saudara-saudara. Saudara memberi persepuluhan, jangan merasakan itu sebagai satu kewajiban. Tapi karena saudara memang sadar, sesadar-sadarnya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai bentuk kasih, sebagai bentuk iman, percaya. Sebagai bentuk, apa ya, tadi kalau saya bilang iman percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita, bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Pegang janji Tuhan. Yuk, worship boleh naik ke atas. Berilah. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, apa yang saudara ukur? Mau kasih Tuhan diukur. Ngasihnya cuman mau segini. Ukuran yang sama akan berlaku buat kita sekalian. Tapi ketika kita memberi dengan hati yang penuh sukacita, kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Kita nggak pernah mau hitung-hitungan sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan udah ngasih terlalu banyak buat kita. Tuhan ngasih terlalu banyak buat kita, saudara, sampai hari ini. Kalaupun ada saudara-saudara yang merasa status ekonomi saudara hari ini sedang tidak baik-baik saja. Cerita hidup kita belum selesai. Akan ada banyak cerita-cerita di mana Tuhan akan menunjukkan kuasanya, kedahsyatannya, mujizatnya di dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan itulah keunggulan kita. Karena ada kuasa ilahi yang menyertai kehidupan kita. Hidup kita belum selesai hari ini saudara-saudara. Ada tanda heran, tanda mujizat yang akan menyertai hidup saudara-saudara ketika saudara berani taat kepada Tuhan. Berani melakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Biarlah tahun ini, ketika kita sekarang udah akan masuk bulan April, menerusi tahun ini sampai akhir tahun. Mari kita belajar untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita belajar
untuk memberi dengan tulus. Dalam dunia yang tidak pasti, saudara-saudara, investasi yang tidak pasti, yang pasti hanya satu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan setia dalam hidup kita. Bahwa janji-janjinya ya dan amin. Bila kita boleh percaya kepada Tuhan, kita boleh hidup mengandalkan Tuhan, kita tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Boleh saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Sungguh besar setia-Mu, Benar Tuhan, Kau nyatakan bagiku. yes. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saudara, di Malaiki 3 ayat 10, bahkan Tuhan berkata demikian, ujilah aku. Saudara bisa menguji Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan bilang, percaya nggak sama Tuhan? Bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit buat hidup saudara, mencurahkan berkat kepada saudara-saudara sampai berkelimpahan.
Dan Tuhan adalah penjaga kita yang baik, saudara-saudara. Bukan saja Dia mencurahkan berkat-Nya buat hidup kita. Bukan saja Dia akan membukakan langit untuk memberkati kehidupan kita. Tapi Dia juga yang akan menjaga hidup kita. Di ayat 11 katakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Segala hal yang mau menggerogoti hidup kita. Segala hal yang mau dicuri dari hidup kita oleh iblis. Tuhan bilang, Tuhan yang jaga. Tuhan yang akan melindungi. Betapa hebatnya Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kita semua, saudara-saudara. Ketika kita mengulangi lagi ini, saya ingin benar-benar saudara berkata dengan iman kalau saudara percaya kepada Tuhan. Saudara sungguh-sungguh percaya bahwa janjinya ya dan amin. Percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Oh, haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan. Yes, haleluya. Tanyakan segalanya bagi Kami percaya Tuhan. percaya. Kami percaya. Janji-Mu Yes, ajaib. janji-Mu ya dan amin. Oh, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Di dalam kekuatan ku Oh, sekali lagi. percaya janji-Mu ajaib. Oh, haleluya. Ya Rabalaya Sikia Rabalabalaya Santa. Korabalaya Sikia Rabalabalaya Santa Rabalaya. Dalam kekuatan tanyakan segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, melukis dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan ku percaya. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Boleh dibangun kembali. Iman percaya kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan janji-janji Tuhan. Hidup mengandalkan firman Tuhan. Biarlah kehidupan saudara-saudara ketika saudara taat, berani menabur, berani berinvestasi, berani memberi untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah tingkap-tingkap langit yang terbuka itu boleh terjadi dalam hidup saudara. Terjadi dalam bisnismu, terjadi dalam usahamu, terjadi dalam pekerjaanmu. Apa yang dibuat oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Biarlah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupanmu. Sehingga hidupmu boleh menjadi saluran berkat yang luar biasa bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan menjaga kehidupanmu. Menjauhkan segala mara bahaya. Segala tipu muslihat iblis yang hendak mengambil apa yang engkau punya. Tuhan yang akan memagari kehidupanmu. Tuhan yang akan melindungi setiap pekerjaan usaha keluargamu. Dilindungi, dipelihara, dipagari oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah tahun ini menjadi tahun yang berkemenangan buat anak-anak Tuhan di tempat ini. Jemaat yang luar biasa, jemaat yang berani menabur,
jemaat yang setia, jemaat yang beriman. Amin, amin. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.